Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wargi Bandung, kembali lagi di Ngariung, ngobrol anak negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa, di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Nah, warga Bandung, saat ini kami sudah berada di Kelurahan Sukabunga, Kecamatan Sukajadi, dan di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber. Langsung saja kita sapa. Halo Ibu Sampurasun. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Damang. Alhamdulillah. Ya. Sawalerna. Alhamdulillah. Baik, Ibu mangga nih disapa dulu warga Bandungnya sekaligus memperkenalkan diri. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Nani Mulyani SAP, posisi di kantor Kelurahan Sukabunga, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, yang mana Kelurahan Sukabunga ini memiliki luas 49,9 hektar dengan secara administratif dibatasi oleh sebelah utara Kelurahan Cipedes, sebelah selatan Kelurahan Pajajaran, sebelah barat Kelurahan Sukagali, dan sebelah timur Kelurahan Pasteur. Di mana untuk kondisi kependudukan ini terdiri dari 4.938 kakak dan jumlah jiwa 2.301 orang. Rata-rata mata pencahariannya adalah pegawai swasta. Pegawai swasta. Iya. Wah. Jadi memang cukup padat juga Ibu ya Padat. untuk penduduk Kelurahan Sukagalih ini. Sukabunga ini. Karena jalannya Sukagalih ya. Betul, betul. Tadi saya lihat jalannya Sukagalih. Kalau Oke. Sukabunga masuknya sebetulnya Jalan Haji Yasin. Jalan Haji Yasin ya. Sukabunga ini dari namanya juga warga Bandung bunga itu Bunga. bahagia, Bahagia, happy gitu happy, ya. ya. Berarti insya Allah warga di sini bahagia ya. Amin. Amin. Baik. Nah Ibu, program Ngariung ini kita ingin mengetahui Ibu potensi ataupun keunggulan-keunggulan nih dari setiap kewilayahan atau kelurahan yang ada di Kota Bandung, Ibu. Nah, untuk potensi kewilayahan yang ada di Kelurahan Sukabunga sendiri ini ada apa aja sih, Bu? Sebetulnya kalau lihat dari destinasi wisata kurang ya, tapi karena kita padat penduduk, kita ingin mengoptimalkan sumber daya manusianya. Dan kita dilalui juga ada 2 hotel Holiday Inn dan Ibis. Gitu. Ibis, betul. Kemudian potensinya ada UMKM berbahan dasar tradisional yaitu jamu untuk kesehatan keluarga, dan juga kita punya inovasinya Carita, Genoto, dan Barbecue. Barbecue. Wah, jadi memang untuk UMKM tadi lebih ke herbal. Ibu ya? Iya, herbal. Oke, mungkin nanti bisa dijelaskan lebih luas ya. Tadi ada Carita yang Carita. pertama, itu boleh Ibu disampaikan untuk kepanjangannya apa Ibu? Carita, kalau untuk Carita itu cinta orang tua dan balita. Cinta orang tua dan balita. Itu bagaimana Ibu proses Kita pelaksanaannya? lahir Carita ini sejak tahun 2019. Sejak saya jadi lurah pertama di sini. Ingin menghadirkan inovasi, tiada lain tujuan utamanya ingin menyehatkan anak-anak ya. Bukan anak-anak juga tapi lansia juga gitu. Carita ini sebetulnya berawal dari kelanjutan dari program nasional yang mana untuk mengatasi masalah stunting itu, karena sangat erat dengan kaitannya pertumbuh kembang anak-anak balita. Betul. Itu. Jadi inovasi ini tergerak kita memberdayakan potensi wilayah, bekerja sama tim penggerak PKK LKK lainnya dan juga kader gitu, yang mana makanannya itu dikemas, diolah di dapur dahsyat
Di dapur dahsyat yang dikelola oleh ibu-ibu PKK. Iya, ibu PKK dan kadernya. Itu adanya di Buruan Saya RW 7. Dari dapur dahsyat ini kita juga ada prestasinya karena memang berawal dari niat ikhlas baik, Betul. ingin supaya zero stunting Iya. gitu niatnya. Akhirnya kita juga bekerja sama dengan lintas sektoral CSR. Selain anggaran itu dari swadaya murni dari kita juga. Baik, baik. Lalu Ibu di Sukabunga sendiri nih terkait stunting, memang ada anak yang terindikasi atau memang jumlah stuntingnya itu tinggi, Bu? Ada. Pertama ke sini ada bayi yang meninggal. Ada bayi yang meninggal sehingga kita tergerak, ayo kita gerakkan kadernya, jangan terulang lagi gitu ya. Mungkin dari salah asuh gitu, apa dari makanan. Akhirnya kita bekerja sama dengan warga sekitar, dari pengurus, dari RW, dari RT, semuanya LPM PKK Karang Taruna, sehingga kita membuat inovasi itu. Dan itu pun kita membuat proposal juga, masukan, dan kita juga dibantu oleh salah satunya CSR dari Bio Farma juga. Itu. Dan kita anggarannya juga selain swadaya murni ada APBD melalui anggaran DAU, dana alokasi umum dari kelurahan, ditambah anggaran dari pengajuan Musrenbang. Itu DPPKB kita mengajukan 9 paket kurang lebih totalnya 90 juta. Itu dengan bahan pokok dasar seperti beras, telur, kemudian ikan gitu ya. Itu semuanya kita kemas di dapur dahsyat itu sendiri. Dapur dahsyat, baik. Nah Ibu, setelah ada inovasi Carita ini, apakah memang ada penurunan Ibu terkait jumlah stunting yang ada di Kelurahan Sukabunga? Nah, kalau penurunan waktu itu sempat di angka 35, kemudian dari tahun ke tahun karena memang program sudah lama, memang itu terlihat ada penurunan. Gitu. Ada penurunan ada ya? penurunan. Mungkin jika ada jumlahnya Ibu boleh disebutkan Nah, kalau berapa persen gitu? Berapa persen? Kurang lebih 20% turun. 20% ya. Tapi untuk tahun 2024 itu ternyata kurang begitu drastis turunnya, karena memang bukan dari dilihat dari itu, karena daya gedor mungkin dari kader. Jadi akhirnya semua tersisir. Bisa dalam satu posyandu misalnya yang seharusnya 75, yang seharusnya 50 sekarang jadi 75. Karena semua kesisir, otomatis jadi optimal gitu pada saat pendataan. Jadi akan terlihat sebetulnya dari segi kuantitas gitu. Jadi kualitasnya bertambah itu. Akhirnya jadi bertambah itu karena jumlahnya memang bertambah, jumlah balita pendataannya itu. Jadi ada arahan, bimbingan mulai dari Pak Wali, kemudian dari Pak Camat, itu semua harus tersisir. Kita kerjasama dengan Puskesmas Sukajadi, akhirnya semakin banyaklah data gitu. Otomatis kan beban kita juga semakin banyak gitu. Jadi tidak begitu drastis juga lagi sekarang, karena memang jumlahnya bertambah itu jumlahnya aja. bertambah. Terus berproses Ibu ya. Jumlah balitanya yang bertambah ya. Yang bertambah. Baik, baik. Jadi memang tapi setidaknya ada usaha Ibu ya untuk mengurangi jumlah stunting ataupun yang terindikasi ya. Dan dengan Carita ini kita berkembang, bukan hanya cinta orang tua dan balita, tapi kita ibu hamil, ibu menyusui, kemudian calon pengantin. Jadi anggaran itu bengkak lah. Jadi bukan hanya balita dan orang tua, kita berkembang karena memang cikal bakal generasi yang akan datang itu harus dijaga mulai dari calon pengantin gitu. Betul. Kalau udah jadi stunting itu kan, apalagi sudah bawaan lahirnya, susah untuk merubah itu, susah gitu, karena memang sudah seperti itu. Tapi kita mulai dari calon pengantin. Harus diedukasi ya Bu ya. Gitu, calon pengantin. Harus diedukasi, jadi mungkin bukan hanya perempuannya saja, tapi dua-duanya harus datang ke kelurahan untuk diberikan edukasi seperti itu ya Bu ya. Baik, itulah inovasi Carita. Jadi memang fokusnya pada stunting Ibu ya, untuk Carita sendiri. Selanjutnya tadi yang disebutkan ada apa? Genato. Yaitu boleh Ibu disebutkan kepanjangannya? Gerakan menanam toga. Gerakan menanam toga. Nah Ibu, itu seperti apa? Lalu apa sih Bu tujuannya untuk inovasi tersebut?
Sebetulnya arahannya ke kesehatan masyarakat itu sendiri. Jadi jangan sering-sering sekali ke dokter lagi, ke dokter lagi, dengan memberdayakan, mengoptimalkan lahan sekitar, bisa menanam seperti jahe, kunyit gitu. Oh, jadi menanam herbal ya Herbal, Bu ya. untuk Jadi berbagai kesehatan tanaman juga. herbal. Kan anak-anak pengalaman kita kalau panas itu tidak selalu harus ke dokter. Betul. Itu dengan bawang Dan merah minyak dan minyak telon atau minyak bisa penghangat apa namanya? digosok Digosokkan ke tubuh anak iya, atau bayi ya iya. Bu ya. Jadi lebih aman gitu dengan kita memasyarakatkan harus gemar menanam toga untuk ya keluarga sendiri gitu, bukan untuk Berarti siapa-siapa. tujuan utamanya memang untuk kesehatan. Iya, Baik. iya. Itu sejak kapan Ibu? Kita berbarengan dengan ingin mengoptimalkan potensi, jadi kita sudah diakui oleh Bapelitbang itu Wow. masuk dengan cerita berbarengan, berbarengan dengan munculnya adanya Kampung KB Berseri itu. Baik. Berarti di tahun 2019 ya? Ya, 19. Berbarengan dengan Carita ya. Iya. Baik. Itu Ibu siapa sih yang mengidekan yang pertama kali nih untuk bisa menanam herbal khususnya di kawasan Sukabunga ini? Sebetulnya dari pemerintah kelurahan sendiri ya gitu. Iya. Jadi kita kan harus melek juga gitu, betul, harus melihat potensi itu. Sama siapa lagi kalau Betul. dan kita juga kerja keras ini berkat dukungan dari PKK-nya, LPM-nya, pengurus RW-nya, Karang Taruna, itu semua sih bekerja sama. Tidak pemerintah Kelurahan Sukabunga tidak sendiri, tapi bekerja sama dengan potensi wilayah stakeholder yang ada di Kelurahan Sukabunga ini. Baik, baik. Nah, berarti untuk gerakan menanam toga ini ada berbagai tanaman herbal nih yang ada. Ini apakah boleh Ibu untuk warga, untuk misalkan ada warga nih yang ingin meminta jahe, apakah boleh untuk diberikan atau diinikan kepada warga juga? Ya, saya pikir kan kita hidup itu harus bermasyarakat. Betul. Jadi kalau kita punya kelebihan rezeki ataupun apalagi tanaman yang bermanfaat, kenapa tidak? Ya itu ibadah juga. Ibadah juga. Jadi warga boleh itu ya berbagi dengan tetangga. Baik, baik. Jadi luar biasa. Jadi memang untuk misalkan butuh jahe atau butuh tanaman yang lainnya untuk memasak juga itu dipersilahkan Ibu ya, untuk warga bisa menikmati. Bisa bawang daun. Bawang juga, daun ada bisa ya. seledri juga. Wow, jadi cengkeh kayak gitu kan manfaat. Jadi sama seperti buruan saya Ibu ya, tapi ini lebih ke herbal ya. Wow, itu inovasi Genato. Baik. Selanjutnya Ibu tadi ada lagi yang disebut untuk inovasinya Barbecue. Itu apa Ibu? Bareng mengaji Al-Quran. Wow, luar biasa. Bareng mengaji Al-Quran. Ini bagaimana Ibu untuk strategi mengajak warga untuk bisa mengikuti inovasi ini? Dan ini untuk kalangan dewasa atau anak-anak? Anak-anak, dewasa, ibu-ibu, dewasa, semua ada gitu. Kita kerjasama dengan para DKM, MUI gitu. Akhirnya kita bisa melahirkan tahfiz Quran anak-anak. Itu kita sudah launching juga. Alhamdulillah. Jadi memang menanamkan ilmu agama sedini mungkin gitu. Karena memang kita melihatnya Kelurahan Sukabunga, Kecamatan Sukajadi ini di perkotaan jadi rentan terhadap lingkungan yang hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau sejak sedini mungkin insya Allah pondasinya kuat gitu. Jadi memang bukan hanya kesehatan tapi siraman rohaninya juga. Betul. Tapi saya juga penasaran ini bagaimana Ibu awal proses pengembangannya nih, pengembangan inovasi ini. Apakah Ibu pada saat ada perkumpulan langsung mengajak kepada ibu-ibu kah atau bagaimana prosesnya? Prosesnya kita sering melaksanakan kegiatan-kegiatan baik rapat koordinasi maupun dengan PKK maupun dengan yang lainnya, kita sosialisasikan di situ ya. Dan kita juga pasti peran MUI, ketua DKM itu punya peran sangat tinggi karena di mana membentuk karakter manusia, keagamaan sebagai pondasi yang baik itu ada di ranahnya keagamaan gitu. Jadi semangat sekali. Pasti memang itu sudah menjadi tupoksinya
bidang keagamaan. Bidang Jadi keagamaan, ya. nyambung gitu, Iya. disambut baik. Dan akhirnya kita launching juga melahirkan tahfiz Quran, itu salah satunya bahwa semuanya bersama-sama gitu. Kepedulian terhadap kelanjutan perkembangan anak bangsa ini mau dibawa kemana kalau betul. tidak diimbangi. Luar biasa. Jadi memang sudah melahirkan tahfiz Quran ya di Ya. Kelurahan Sukabunga ini. Baik. Nah, Ibu mungkin pada saat Ibu sosialisasi nih kepada warga, apakah ada warga yang menanyakan, Ibu ini gratis nggak? Ibu ada pungutan biaya nggak? Apalagi kan biasanya untuk anak-anak yang mengaji, mohon maaf ada aja yang Iya. betul yang dipungut biaya. Nah, ini bagaimana Ibu di Kelurahan Sukagali ini untuk inovasi tersebut? Di Kelurahan Sukabunga ini Sukabunga ini, kalau yang sifatnya itu pasti gratis ya. Gratis, Gratis wow. karena bagaimanapun juga kalau sifatnya sosial kan ibadah juga. Betul. Balik lagi ke kita gitu. Balik lagi, iya. Ya, sekecil apapun itu nilai ibadah. Jadi Iya. tidak pernah mematok itu. Nah, pengurus ini DKM MUI ini kerjasamanya keluar ke lintas sektoral. Ada Bio Farma, ada Basnas, ada hotel-hotel. Itu buat proposal biasa. Iya. Diketahui RT RW lurah dan camat, itu beredarlah proposal itu menjadikan kegiatan keagamaan itu berjalan sampai dengan kostumnya diperhatikan seragam. Kemarin Isra Mi'raj juga sudah dilakukan, itu pentas seni bidang kerohanian itu juga sudah dilaksanakan, anggarannya dari luar bukan dari luar, masyarakat. ya, baik. Jadi mungkin untuk ibu-ibu juga ada dress code-nya nih Ibu, kalau misalkan ada. Ibu-ibu biasa resepkan hidung-hidung, Iya. terlihat langsing cenah. Jadi mungkin ada seragamnya, ada dress code-nya ya. Iya. Untuk misalkan ada yang tadi siraman rohani dan lain Iya. sebagainya. Wah, luar biasa. Iya. Sekecil itu pun sangat diperhatikan loh warga Bandung. Ini harus menjadi percontohan. Baik. Jadi Alhamdulillah. memang gratis ya, Gratis. tidak dipungut biaya. Itu biasanya kan itu sudah menjadi agenda rutin ya Bu ya. Dilaksanakannya hari apa Ibu, atau seminggu sekali kah, sebulan berapa kali kah? Kalau pengajian sifatnya rutin, itu rutin. Rutin. Mengaji itu rutin gitu. Setiap hari atau? Iya, rutin. Jadi kalau dulu mah ada maghrib mengaji gitu ya. Nah, anak-anak itu rutin. Oh, rutin setiap Ada, hari Ibu ya? Rutin setiap Setiap hari dilaksanakan itu di masjid-masjid? di masjid-masjid. Di masjid ya? Rata-rata hampir semua masjid melaksanakan. Wow, Emang keren gitu. banget. Ini harus benar-benar harus jadi percontohan ini. Sangat positif sekali. Baik. Nah, wargi Bandung, ini juga saya melihat sosial medianya Kelurahan Sukabunga, khususnya di Instagram ini sangat aktif sekali. Jadi bisa dibilang setiap hari update Ibu ya. Setiap hari ini update. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada di Kelurahan Sukabunga ini selalu update di Instagramnya Kelurahan Sukabunga. Nah, untuk updatean terakhir saya melihat bahwa ada sumbangan buku nih Bu untuk ke perpustakaan Sukabunga. Nah, ini bagaimana Ibu, warga di sini minat bacanya? Apakah memang perpustakaannya sering dikunjungi atau bagaimana? Nah, sebelum 2024, sebelumnya itu ramai dikunjungi oleh anak-anak sekolah. Kebetulan di sini ada 071 Sukagali, 018 Sukagali namanya. Tapi 2 SD ini ada SD swasta, SD UI namanya. Itu diarahkan oleh gurunya untuk punya rasa minat baca ya di sini gitu. Kita punya daftar hadir, daftar pustakanya, kita terpelihara. Waktu itu memang aktif gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu, mungkin karena gadget gitu ya, anak-anak berbeda, udah tahu apa-apa, akhirnya di sini berkurang yang minat bacanya. Tapi kita juga tetap koordinasi. Baru kemarin kita mendapat bantuan anggaran 2025 ini untuk pustakanya. Kita meminta sebanyak 50 buku pustaka untuk menggerakkan kembali lah gitu. Tetap ada strategi Ibu Ada ya, yang dikembangkan ya. Jangan sampai begitu-begitu aja gitu. Jadi tetap ada. Jadi kita siapkan roda bacanya di depan gitu, karena memang ini mah minimalis kantor. Iya. Jadi memang segini-gininya paling di depan sambil dia istirahat bisa saja kita menerima anak-anak ya rata-rata. Kemudian di sini juga ada SMA, SMU Puragabaya. Selain SD ada SMA. Baik.
Jadi mungkin banyaknya buku ini yang datang yang baru nih yang kemarin Ibu ya bisa menarik anak-anak untuk bisa menarik keluarga juga untuk minat bacanya kembali, apalagi untuk bisa mengunjungi perpustakaan. Untuk perpustakaannya di sebelah mana Ibu? Di mana Sebetulnya Ibu? di sini sih di depan. Di kelurahan juga. Iya, di kelurahan juga. Oh, Ya. baik. Saya baik. ingin mengembangkan di RW binaan, RW 7, selain memang di sana ada buruan sae, ingin menciptakan minat baca di buruan sae juga. Karena di buruan sae itu juga terintegrasi dengan ikannya, ada lele, ada magotisasi, kita juga ada inovasi untuk mengolah sampah, memilah sampah. Bahkan kemarin kita sudah diakui oleh DLH, kita sudah masuk ke dalam RW kawasan bebas sampah, alhamdulillah. Iya. Itu salah satu prestasi juga ya Ibu. Tapi warga Bandung ini Kelurahan Sukabunga juga tadi sebelumnya Ibu sudah menjelaskan bahwa ada banyak sekali prestasi yang sudah didapatkan oleh Kelurahan Sukabunga. Ibu boleh disebutkan dulu barangkali ya. Ini salah satu bisa dibilang saya senang sekali kalau misalkan di setiap kelurahan itu menjelaskan atau misalkan menyampaikan prestasi-prestasinya. Boleh Ibu disampaikan prestasi sudah didapat apa saja? Jadi yang berhubungan dengan stunting itu tahun 2024 dahsyat dapur atasi stunting juara pertama sekota Bandung. Wow. 2023-nya juara 3, 2024-nya juara 1. Kemudian kita punya Kampung KB Berseri. Ini kemarin Kampung KB Berseri 2023 juara 3 gitu. Kemudian ada BKM Bina Keluarga Balita Melon RW 7. Ini masuk 6 besar seprovinsi Jawa Barat gitu. Jadi membina balitanya udah masuk 6 besar, alhamdulillah. Prestasi yang lainnya ada sih, cuman yang ke tingkat kota itu mungkin ya. Wah, luar biasa. Jadi hasilnya tuh ada gitu, hasil kerjanya tuh hasil kerja Ibu dan tim dan rekan-rekan semua itu terlihat atau ada gitu ya, bahwa banyak sekali prestasi yang sudah dihasilkan. Baik, Ibu terakhir nih Ibu. Ini satu lagi, boleh. RDK Berseri itu juara ketiga sekota Bandung 2023. 2023. Jadi di RW binaan Rumah Data Kependudukan itu punya berbasis aplikasi yang memang di situ ada melek dengan internet dan lain-lain, di mana data RDK rumah data keluarga ini di dalamnya ada profil sehingga kita dengan mudah mencari, misalkan mencari salah satu dengan cukup mengklik nik itu udah keluar gitu. Jadi inovasi ini namanya Sidik gitu. Sidik ya. Jadi itu data mulai surat masuk, surat keluar, laporan keuangan, kemudian data kepengurusan, ada di situ semuanya semua. ada. Potensi berikut prestasi, kemudian berikut buruan saya semua ada di Sidik itu. Di Sidik cuman aplikasi inovasi ini belum di SK-kan Pak Camat, baru mau mengajukan. Gitu. Baru mau launching Ibu? Iya, baru mau launching. Oke, jadi nanti warga bisa akses semua ya untuk Sidik jadi ini. itu dengan mudah nanti mencari apapun yang dibutuhkan kan rumah data keluarga atau buruan saya di RW 7 ini sering dikunjungi dari luar, bahkan kemarin dikunjungi oleh mahasiswa Unpad se-Indonesia. Wow. di bawah Merdeka gitu, mahasiswa Merdeka itu dari Papua, dari Kalimantan, dari Sumatera, Sulawesi, semua tergabung di Unpad. Ternyata mau studi banding tentang buruan saya, itu Kampung KB Bersihnya datang. Sekarang udah banyak tamu yang datang ke RW 7 dari Cikabaka, Kampung KB-nya. Kampung KB Berseri itu juara ketiga gitu. Nah, dengan kejuaraan ini alhamdulillah meningkatkan taraf hidup masyarakat dari yang tidak ada menjadi ada. Kenapa ada? Dari tidak punya lapang, tempat berkumpul, berolahraga, berdiskusi, jadi ada lapang. Dari tidak adanya taman PKK itu jadi ada. Kemudian buruan saya dari tidak ada jadi ada. Itu diawali dengan adanya Kampung KB Berseri. Kampung KB Berseri di RW 7 di Ibu RW ya. 7. Tapi namanya Kampung KB Berseri ini bukan milik RW 7 tapi milik sekelurahan.
Karena di dalamnya kita juga mengolah sampah. Mengolah sampah ada program magotisasi. Tersebut. Kita punya punya tim 4 orang untuk mengolah sampah untuk melahirkan KBS, kawasan bebas sampah. Jadi hari libur pun kita sosialisasi ke lapangan ibu-ibu, terutama ibu-ibu untuk memilah sampah. Jadi memilah sampah dari induknya, dari pusatnya, yaitu di dapurnya gitu ya. Jadi mulai memasak, pilahkan sampah, mana yang organik, mana yang non organik. Kalau yang organik, setorkan ibu-ibu ke buruan saya. Nanti di sana dimakan tuh sama maggot. Kan maggot berguna juga buat pakan ikan ya. Pakan bisa jadi makanan kucing juga, jadi sehat. Betul. Nah, yang non organiknya kasihkan ke mamang sampah atau tukang pemulung, itu bisa menjadikan nilai jual gitu. Dan pastinya terkait sampah ini sebelumnya udah diedukasi juga kepada warga ya Bu ya, untuk bisa memisahkan organik dan non organik seperti itu. Dan semoga aplikasi yang tadi Sidik itu bisa membantu warga semakin mudah untuk mengakses atau untuk setidaknya tidak usah datang ke kelurahan ya Bu ya untuk menanyakan hal-hal tersebut ya. Cukup di warga aja. Cukup di aplikasi aja ya. Di seperti aplikasi. itu. Baik, Ibu terakhir nih Ibu, harapan dengan banyaknya inovasi yang ada di Kelurahan Sukabunga. Harapan kami selaku lurah dan jajaran Kelurahan Sukabunga ingin meningkatkan taraf hidup masyarakat lebih sejahtera, lebih sehat gitu ya, dan juga punya pondasi ilmu agama yang baik, jadikan bekal masa depan yang lebih baik lagi. Baik, luar biasa. Jadi memang banyak sekali yang tadi Ibu sebutkan bahwa ini tuh untuk berbagi kepada warga, untuk sodako. Jadi memang banyak sekali hal-hal baik Ibu ya untuk apalagi terkait inovasi ini ya yang ada. Baik, Ibu terima kasih banyak untuk informasinya, sudah menjelaskan bareng kami di Diskominfo Kota Bandung. Mohon maaf apabila dalam penjabaran ini kurang begitu maksimal menyampaikannya dengan segala kekurangan kami. Sangat lengkap dan detail juga ya, terkait inovasi juga semua sudah dijelaskan. Jadi luar biasa, banyak sekali hal positifnya dan mungkin bisa menjadi percontohan Ibu ya untuk kelurahan lain. Amin. Semoga Ibu sehat selalu, lancar sami-sami segala hal. sehat. Amin. Baik, hatur nuhun Ibu sekali lagi. Iya, wargi Bandung, cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.